Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz. Ini ya, kami ada satu permasalahan dalam hal waris. Kami ada tujuh bersaudara, 3 laki-laki, 4 perempuan. Yang kakak saya yang perempuan itu dapat hibah sebidang tanah dan sebidang rumah. Terus meninggal. Nah, waris kami itu dapat enggak? Terus perhitungannya gimana? Ya, gitu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan gak salah tangkap Anda tadi. Beliau itu 7 bersaudara. 3 laki-laki, 4 perempuan. Kayaknya? Ya. Oh, 2 ya? 3 laki-laki, 4 perempuan. Dapat hibah. Kemudian saudara perempuan itu dapat hibah. Gitu kalau nggak salah tadi. Betul, saudara perempuan itu dapat hibah. Hibahnya dari siapa nih? Dari nggak jelas. Nah, itu yang jadi masalah. Ya. Oke lah, sekarang kita predali nanti kasusnya. Ya. Saudara perempuan itu dapat hibah sebidang sawah, tanah, sama apa tadi? Rumah. Kemudian beliau meninggal dunia. Apakah kami punya hak atau tidak? Pertama yang perlu untuk didudukkan masalah ini, berarti kan ada seorang wanita meninggal dunia, meninggalkan 3 saudara laki-laki, meninggalkan 3 saudara perempuan. Kan begitu tak? Jadi kan 7. Yang 4 perempuan berarti kan meninggalkan 3 saudara laki-laki, meninggalkan 3 saudara perempuan. Yang dipermasalahkan sekarang itu adalah tanah sama rumah yang itu didapatkan oleh saudara perempuan tadi dari hibah. Yang perlu untuk dipertegas sekarang itu adalah yang ngasih hibah itu siapa? Yang ngasih hibah ini siapa? Karena dalam kasus itu ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, yang ngasih hibah itu orang tua mereka bertujuh. Jadi mereka bertujuh itu punya orang tua. Dan orang tuanya itu ngasih hibah ke anak perempuan yang satu ini dan tidak memberikan hibah kepada yang lainnya. Atau semuanya sudah dikasih hibah. Jadi serba nggak jelas. Karena kalau semuanya sudah dikasih hibah oleh orang tuanya oleh orang tua mereka, semua bertujuh itu dikasih hibah. Kemudian salah satu di antara saudara meninggal dunia, berarti hibah itu sah. Tapi kalau dikasih hibah itu adalah mbak itu sendirian, saudara-saudara yang lain, kakak maupun siapa tadi? Saudaranya itu tidak dikasih, maka berarti hibahnya itu nggak sah. Kalau bisa diperjelas dan antum mendengarkan siaran kita sekarang, mungkin bisa lebih bagus. Karena ini ngambang sekali kasusnya. Jadi hibah itu dari siapa? Itu pertama. Anggaplah sekarang dari orang tua. Karena hibah itu kan ada kemungkinan dikasih orang tua, ada kemungkinan dikasih pihak ketiga. Kalau dikasih orang tua, kalau dikasih pihak ketiga selesai kasus, selesai masalah. Kalau dikasih orang tua, maka pertanyaan saya, jadi apakah semuanya sudah kasih hibah, ataukah hanya mbak itu aja yang dikasih hibah? Secara umum, kalau semuanya dikasih hibah, maka hibah itu sah. Kalau tidak ada yang dikasih hibah kecuali mbak itu aja, berarti hibah itu nggak sah. Dan berarti hibah itu harus dikembalikan kepada harta orang tua untuk kemudian nanti dibagi waris. Sekarang dengan konsep gini aja. Karena kasusnya nggak jelas, jadi anggaplah sekarang hibah itu sah. Ya. Hibah itu sah kan berarti gambarannya itu yang ngasih hibah itu adalah orang lain, pihak ketiga. Atau mereka bertujuh itu masing-masing sudah dikasih sawah sama rumah oleh orang tua. Berarti hibah itu sah. Tatkala hibah itu sah, terus kemudian
mbak itu meninggal dunia. Apakah kami mendapatkan hak waris? Ya sangat tergantung. Mbak itu punya suami sama anak apa enggak? Punya suami sama anak apa enggak? Jika punya suami dan anaknya itu ada laki-lakinya apa enggak? Ahli warisnya siapa aja? Untuk menentukan saudara itu berhak apa enggak. Kalau kemudian mereka yang meninggal dunia itu punya anak laki-laki, otomatis semua saudara itu mahjub. Semua saudara itu mahjub. Dalam arti enggak mahjub itu terhalangi dari waris, enggak mendapatkan apa-apa. Kalau kemudian ahli waris itu, yang meninggal dunia itu punya ahli waris, tapi hanya suami sama anak perempuan, maka mereka bisa dapat dari sisi asobah, hak sisa setelah diambil suami, setelah diambil anak, ya benar, setelah diambil anak perempuan. Ataukah nggak ada ahli waris yang lainnya? Kalau nggak ada ahli waris yang lainnya, maka saudara itu berhak mendapatkan lidzakari mithlu hadzil unsayyin. Laki-laki mendapatkan 2 bagian anak perempuan. Jadi kasus ini, kasus-kasus yang semacam ini nggak bisa dijawab secara umum, karena itu harus kasusnya diperinci, didudukkan, yang ngasih hibah siapa, bagaimana bentuk ngasih hibahnya, kemudian dan macam-macam lah. Macam-macam semua itu perlu ditafsil, diperinci satu demi satu untuk mengambil kesimpulan akhir yang tepat mengenai masalah itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah.